Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merdi Sukmayadi dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Handi Nuraini SHMH dan diasisteni oleh Dr. Muhammad Rendi Ardiandi SHMH. Dalam pertemuan ke-14 ini saya akan mereview tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan yang pertama, merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang kedua, gen, straf, gender, skuld yang terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan dan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan: kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan: atas dasar itu, pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan: kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan pelaku yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh: A. Menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan dasar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang ditujukan oleh si pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan tersebut terhadap B pasti akan memecahkan kaca pemilik restoran itu. Terhadap pecahannya, maka ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku terdapat dalam pasal 406 KUHP. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Kuijtaart di kota Huizen, negara Belanda. Teori apa boleh buat? Atau inkaufnehmen teori atau of the Kaufnehmen teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki bahwa pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memukul resiko. Sifat kesengajaan: kesengajaan berwarna
Contohnya, sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi, kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku perbuatan yang dilarang. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatan dan tidak harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam pidana. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus, determinatus. Yang kedua, dolus